dari camat, lurah, RT, lingkungan, Limas memantau anak-anak kemarin yang tidak masuk zonasi, yang putus sekolah akan kita tampung di sekolahan Siger. Kan kita 31 puskesmas, baru 20 nanti insya Allah. Yang akan datang kita tambahkan lagi supaya klop jadi 31 bersama plus 126 kelurahan kita berikan kendaraan bermotor supaya bisa kelengkapan mereka juga ada. Tadi kan mereka hanya motor mereka sendiri, nah ini kita berikan kelengkapan supaya mereka bisa door to door melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi antara Bunda Eva, Pesawaran, sama juga Lampung Selatan itu kita duduk bareng. Kalau kita bareng-bareng, nggak ngerti lagi. Harus kompak ya? Bagusnya kayak apa tuh nggak ngerti lagi. Dengan di backup oleh Provinsi Lampung. Dan juga kita dibantu fasilitas misalnya tol nanti ada di pesisir pantai, tol nanti ada di jalan bagus lah, jalannya besar di pesisir pantai itu nanti kita buat. Jadi kita bukan hanya namanya daerah Provinsi Lampung, bukan namanya Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner. Kali ini untuk kali kedua Bunda Eva, Wali Kota Bandar Lampung hadir bersama kita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol kelanjutan dari obrolan kita sebelumnya. Sehat, Bun? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya, Bun. Di sela-sela kesibukan banget. Khusus kalau untuk rilis. Terima kasih, alhamdulillah. Bun, hasil sementara hitung cepat Pilkada 27 November yang lalu, Bunda kembali insya Allah dipercaya masyarakat Bandar Lampung. Boleh tahu nggak, Bun, apa yang Bunda lakukan untuk kembali membuat masyarakat Bandar Lampung ini mempercayakan Bunda sebagai wali kota? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera buat semua warga Bandar Lampung, wabil khusus juga Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Iya. Di sini mungkin dua periode Pak Herman itu semua bikin gebrakan yang luar biasa untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat itu prioritas. Dan di sini Bunda diamanahi 2021 Bunda dilantik sebagai wali kota dan Bunda berjanji meneruskan semua program-program Pak Herman walaupun ada kendala COVID-19 2 tahun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah semua masyarakat Kota Bandar Lampung tidak tahu apa yang pemerintah rasakan dan kami terus memberikan pelayanan terbaik, terbaik dan alhamdulillah setelah masa COVID-19 yang dari 2022 itu kita masih COVID, masih banyak hal yang ini. 2023 kita secara bertahap semua program-program yang ada di Bandar Lampung terus kita bergerak sampai 2024 semua pelayanan alhamdulillah semua sudah kita laksanakan. Dan insya Allah nanti di 2025 ini insya Allah Bunda sudah terpilih kembali dan Bunda dipercayakan kembali oleh masyarakat. Semua kemarin yang sudah kita laksanakan, semua akan kita tingkatkan, terutama masalah pendidikan kesehatan, ya dan juga infrastruktur, semua udah tahu semua. Kalau masalah pendidikan ini yang akan kita tekankan kembali, khusus untuk anak-anak SMK dan SMA. Kalau SD SMP udah gratis itu bilik. Tapi ini kita tekankan kembali kepada SMK dan SMA, karena kemarin waktu zonasi banyak sekali warga Bandar Lampung yang kita sesali ya. Banyak sekali warga Bandar Lampung yang nilainya terbaik ya, itu banyak sekali yang yang tidak masuk. Dan di sini pemerintah Kota Bandar Lampung, Bunda Eva mencetuskan kita ada yayasan Siger untuk menampung anak-anak yang tidak masuk zonasi. Nah nanti anak-anak yang tidak masuk zonasi ini jadi 5 kecamatan itu ada 2 sekolahan. Dan alhamdulillah kita sudah menyiapkan 6 sekolahan dan alhamdulillah nanti insya Allah ajaran baru sudah bisa kita inikan untuk menampung anak-anak yang tidak masuk zonasi. Harapan kita anak-anak kemarin yang mohon maaf yang putus sekolah yang tidak masuk ini akan kita tampung di Siger ini. Makanya kita minta bantu camat lurah kemarin sudah Bunda Eva panggil, Bunda minta tolong dari camat, lurah, RT, lingkungan, Limas memantau anak-anak kemarin yang tidak masuk zonasi, yang putus sekolah akan kita tampung di sekolahan Siger. Nanti supaya apa? Mereka walaupun setahun 2 tahun masih bisa kita tampung supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan nanti ke depan mereka dengan nilai terbaik bisa kuliah kembali. Apalagi kita juga punya namanya
beasiswa untuk perguruan tinggi ya, 2.000 anak. Nah, harapan juga kita 2.000 anak ini bisa menampung anak-anak, dan yang kemarin anak-anak yang ada, mohon maaf, ada yang tersendat ya dan tidak melanjutkan kuliah, ada cuti apa karena nggak bisa bayar, nanti akan kita prioritaskan dari kecamatan, kelurahan untuk mendata anak-anak yang putus gara-gara tidak bisa bayar SPP karena kapasitas. Kalau zaman Pak Herman enak, SD, SMP, SMK, SMA sampai perguruan tinggi billing. Karena kita keterbatasan dan ini tidak bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan kita salah. Makanya dengan kita berikan beasiswa ini, harapan anak-anak kita semua di Bandar Lampung, walaupun mereka tidak bisa masuk zonasi, tapi mereka bisa sekolah Siger yang ada di Bandar Lampung. Itu harapan kita semua. Itu kan tadi Bunda bilang tahun ajaran baru tahun depan sudah tahun bisa. Depan, jadi itu nanti berbarengan mereka berbarengan. Sementara memang tidak kita bisa, kita rencananya kita jadikan lantai 4. Ya sekolahan ini, tapi untuk sementara kita akan tampung apa yang ada. Jadi sekolah-sekolah yang 2 lantai ini. Udah ada kan sekolah yang ada 6. Nah nanti secara bertahap nanti akan kita bangun, mungkin 2026 kita bangun nanti dari 4 lantai sekolah-sekolah ini. Jadi ini adalah ikon dari Bandar Lampung sekali lagi untuk pendidikan. Dan nanti toh kita juga nanti misalnya anak-anak kita masuk zonasi semua, toh nanti sekolahan nanti karena wacana dari pemerintah Prabowo, Pak Prabowo akan dikembalikan lagi tidak melalui zonasi, tapi akan dikembalikan lagi ke kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi lewat NEM, UAS ya. Dan harapan kita kalau ini sampai terjadi, ini adalah peluang besar bagi Bandar Lampung yang kita sudah banyak peluang yang kita berikan program dari pemerintah billing SD, SMP, SMK, SMA, perguruan tinggi billing nanti akan kita lanjutkan. Kalau misalnya ini memang benar di 2025, berarti kita akan laksanakan nanti insya Allah di 2026 atau 2027. Kalau untuk guru-gurunya sendiri Bu nanti dari mana? Kalau guru-guru alhamdulillah, apalagi kan ini ada kenaikan ya dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat nanti ditransfer langsung kita berikan kepada guru-guru yang ada di Bandar Lampung, khususnya untuk yang yang ASN. Dan untuk yang honor ini sudah kita ajukan 13.000 jadi guru ya, rumah sakit, puskesmas, rumah sakit ya, terus sama juga tenaga kontrak kita yang ada di OPD sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini sudah kita daftarkan ke PAN RB. Nah harapan kita secara bertahap semuanya dari tenaga kontrak ini bisa masuk menjadi program yang kemarin sampaikan pada saat hari Ibu ya, yang ada di Bandar Lampung. Apakah nanti guru ini juga akan membantu dalam sistem belajar mengajar di sekolah yang apalagi kan kita juga punya sekolah disabilitas. Alhamdulillah sekolah disabilitas ini bertahap terus naik terus muridnya. Tadinya cuma 70, sekarang sudah 98. Gitu. Dan ini gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi bagi warga Bandar Lampung yang anaknya, mohon maaf, dan kita tidak lihat umur, ya. Walaupun umur 30, 20 ke atas, ya, kita bisa sekolah di sini. Dan kita tidak supaya anak itu pintar, cerdas, bisa kayak anak yang normal, tidak. Tapi setidaknya dia bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang tadinya tidak bisa makan sendiri, bisa makan sendiri. Tadinya mohon maaf, izin mereka sini, tapi bisa ngelap sendiri. Nah, ini adalah keinginan dari pemerintah. Jadi juga bisa membantu bagi orang tua yang anak-anak disabilitas. Dan kita tidak berharap banyak dari anak-anak disabilitas. Dengan mereka bisa nari, mereka bisa nyanyi, dengan mereka bisa adaptasi, itu adalah prioritas bagi kami dan itu adalah kebanggaan dari kami, pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini sesuatu yang luar biasa kalau sampai membuat mereka jadi bisa makan sendiri, minum sendiri. Nah ini kan banyak nih kabupaten yang ada di Bandar Lampung kan menanyakan ke Bunda. Banyak yang ini, terus banyak datang juga ke sekolahan. Nah mungkin nanti insya Allah nanti Bunda minta tolong juga sama teman-teman nanti, sama dari Bapeda, dan juga Dinas Pendidikan. Sekolah kita kan hanya 5 hari. Nah jadi 2 hari Sabtu Minggu Bunda harapkan kita berikan gratis kepada semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini. Jadi anak-anak yang ada di kabupaten kota bisa sekolah di sini. Iya, alhamdulillah. Dan ini juga Mbak, bukan anaknya saja yang bisa sekolah dan ibunya juga kita kasih pelatihan. Ada buat mereka buat kue, masak. Nah, alhamdulillah dengan mereka berikan keterampilan nunggu anak dari pagi sampai sore, tapi mereka juga mendapat ilmu untuk diterapkan di rumah. Bisa jadi UMKM lagi tuh Mbak. Betul. Itu ada di bidang pendidikan ya Bu. Kalau untuk kesehatan gimana Bu? Kalau kesehatan tadi alhamdulillah kita sudah memberikan bantuan pertama ini untuk 30 kan kita 31 puskesmas, baru 20 nanti insya Allah.
Yang akan datang kita tambahkan lagi supaya klop jadi 31 bersama plus 126 kelurahan kita berikan kendaraan bermotor supaya kelengkapan mereka juga ada. Tadi kan mereka hanya motor mereka sendiri. Nah, ini kita berikan kelengkapan supaya mereka bisa door to door melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Yang pelayanan juga nanti kita akan tambahkan untuk puskesmas ada menjadi rumah sakit rawat inap kembali. Ada berapa yang akan kita bangun supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jangkauan untuk rumah sakit ada di Cokro-Dipo tidak ini tidak terjangkau atau jauh. Nah, kita berikan fasilitas untuk yang di lebih puskesmas rawat inap supaya bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat Bandar Bun, Lampung. itu GOR udah jadi. Dan ini juga Mbak, lupa saya informasi. Kita juga akan membangun rumah sakit penyakit dalam. Oh gitu. 10 lantai. Di mana tuh? Ini prediksi dananya 125 miliar. Ini sudah kita danakan 25 miliar. Nah, harapan kita dari pemerintah pusat juga bisa bantu kita. Tapi insya Allah dari misalnya dari 25 miliar ini kita hanya bisa 5 lantai atau 3 lantai, kita sempatkan ini dulu. Nanti setelah itu baru kita inikan di anggaran berikutnya. Tapi insya Allah ini kita sudah dapat angin surga bahwa kita akan dibantu oleh pemerintah pusat untuk di mana Bun lokasinya Bun? Dia ada di Cokro-Dipo. Oh di situ. Dan kita akan memberikan proposal. Ada teman-teman juga yang akan membantu kita supaya kita bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk rumah sakit pertama penyakit dalam. Ya khusus penyakit dalam yang ada di Bandar Lampung. 10 lantai. 10 lantai. Mudah-mudahan segera terlaksana. Dan ini kita mau kerjasama. Kemarin sudah kita dapat informasi. Cipto Mangunkusumo dan juga harapan kita. Kerjasamanya? Ya, kerjasamanya. Itu GOR udah jadi Bun. Kapan Bun ngeresmiinnya tuh? Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan resmikan untuk warga Bandar Lampung. Dan alhamdulillah itu bagus sekali kapasitasnya. Namanya GOR? Ghost Tiger Bandar Lampung. Kalau JPO milenial. Oh milenial. Ya. Dan ini kita berikan kepada anak-anak muda, siapapun yang ini bahwa Kota Bandar Lampung sudah mempunyai GOR. Jadi harapan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga nanti yang GOR lapangan mini yang ada di Waidadi dan juga Kemiling nanti akan kita perbaiki lagi, kita bagusi lagi, dan nanti ada tempat lagi kita buat lagi lapangan mini untuk warga Bandar Lampung. Karena itu kalau lari ya itu banyak sekali tuh di lapangan mini yang ada di Waidadi, Kemiling. Nah, harapan terus ya. Nah, ini harapan untuk masyarakat Bandar Lampung. Bun, kita tuh punya objek wisata dalam kota ya Bun ya, yang orang bilang namanya Kampung Vietnam. Kan tempo hari sempat Bunda tutup tuh. Tapi walaupun udah tutup tetap rame di situ. Sementara nih masyarakat pengen akses jalan itu, jalan sebenarnya punya kota punya siapa sih Bun? Kalau misalnya Vietnam itu bukan kita tutup ya. Biasanya kita ini malah seneng kalau namanya pariwisata, resto, kuliner, semua yang mau investor datang ke kita. Wah, kita senang sekali. Kita utama. Apalagi sekarang melalui online kan dipermudah semuanya, nggak perlu datang online. Nah, kalau sesuai dengan prosedur, soal izin ya Bu ya? Izinnya seperti apa? Karena kalau izinnya nggak memadai, kita juga yang disalahin. Tapi sekarang ini Bunda lihat, insya Allah dari teman-teman juga dari satu OPD, persatu udah mulai ngurus udah mulai baik, udah mulai ini. Dan juga harapan kita semua penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung, ya, ini semua berjalan bisa dengan baik. Apalagi kan kita juga memberikan pinjaman tanpa bunga, bisa dimanfaatkan juga, dan bukan hanya UMKM saja, tapi penggiat usaha seperti kayak gini, resto boleh. Apalagi nanti 2026 merambat ke angkringan dan juga warung-warung yang ada di Bandar Lampung 5 sampai 15 juta. Nah, harapan kita melalui PAD ini semua penggiat usaha di Bandar Lampung semua bisa bangkit, bisa baik, bisa lancar, bisa memberikan PAD lagi lebih banyak lagi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, pemerintah. Terobosan untuk pariwisata nih Bu. Apalagi nih nanti nih hotel-hotel banyak nih berdiri, bintang 5-nya jadi lagi 3, bintang 4, udah tuh 12 bintang 3 dan ini 8 sudah jadi. Wah, udah nggak ngerti lagi Bandar Lampung. Dan kita lagi memperbaiki semua trotoar. Sekarang ini kita lagi perbaiki jalan protokol. Nanti insya Allah 2025 semua jalan-jalan kita akan perbaiki, terutama drenase yang ada di Bandar Lampung. Ada rencana bangun jembatan lagi Bun? Nanti insya Allah. Ada lagi. Apalagi insya Allah kalau misalnya rezeki kita ada 2 flyover lagi yang akan kita bangun. Di mana Bun bocorannya Bun? Ada nanti. Pasti nggak boleh tahu deh. Karena kalau flyover ini kan untuk ngurangin macet ya. Betul. Udah ada flyover aja masih macet, ya kan? Apalagi nggak ada flyover. Karena flyover ini yang bisa memecahkan untuk kemacetan yang ada di Bandar Lampung. Untuk penataan daerah pesisir Bun, ini kan masih itu. Kalau pesisir nanti insya Allah
terutama yang ada di Bandar Lampung, ada rencana Bunda tapi tidak bisa Bunda sampaikan di sini, tapi ada rencana nanti, terutama kita akan membantu untuk bedah rumah ya, yang ada di Bandar Lampung, di pesisir-pesisir pantai, yang tanah, yang ininya papan akan kita perbaiki. Jadi kita tidak akan pernah menggusur mereka, tapi akan kita perbaiki rumah-rumah mereka. Walaupun nggak banyak, 15 sampai 20 juta, ya insya Allah bisa memadai. Dan juga kalau PDAM kan mereka sudah masuk. Dan juga nanti kita akan memberikan, kalau Bunda sih pengennya di pesisir pantai itu rumahnya bisa warna-warni, jadi bisa menjadi kampung dari pelangi jauh bagus ya, ya. Makanya nanti kita ini akan bantu bedah rumah nanti insya Allah, apalagi di pusat juga akan ada nanti di ini bantu juga dengan kita juga nanti, walaupun duit kita nggak banyak tapi setidaknya kita bisa bantu dibagi-bagi untuk pemukiman yang ada di pesisir pantai. Kalau masalah jalan insya Allah semuanya akan bertahap, semua kita akan selesaikan karena 2 tahun loh Mbak. Masalah COVID-19 kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita harus ada yang harus kita selesaikan, dan alhamdulillah semuanya bisa selesai, dan alhamdulillah sekarang semua bisa. 2026, 2025, 2026 ke depan kita tatap Kota Bandar Lampung menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Terobosan baru Bunda, terobosan baru Bunda kan di Teluk tuh bikin tugu tuh ya. Nah setelah itu kok dengar-dengar mau ada pusat kuliner sih Bun, bener? Ya di situ. Jadi di mana tuh? Nanti di situ tempat wisata kuliner yang ada di Bandar Lampung. Di mananya Bun? Di semua di pasar itu. Oh, di pasar malam itu pasar ya? malam. Jadi itu tuh di Jalan Ikan Bawal kalau nggak salah ya. Semua yang ada di situ ya. Di situ ada kurang lebih ada 1.000 lebih ya kalau nggak salah ruko-ruko, dan kita sudah ketemu sama mereka. Kita sudah berjanji buat gerbangnya 5 ya. Jadi judulnya Gerbang Kerukunan Beragama. Jadi memang ada kemarin kan ada pagoda, ada juga tugu Al-Qur'an, nanti ada gerbang nanti kerukunan beragama, itu semua ada gambar-gambar 5 agama yang ada di Bandar Lampung. Nah nanti semua trotoar akan kita perbaiki, dan kita sudah menyampaikan kepada semua pemilik toko yang bisa merapikan tokonya adalah mereka. Jadi ngecat warna-warni terserah. Ya tidak boleh dirubah, tidak boleh ini kan tetap ininya warnanya bentuknya tidak boleh dirubah, tetap seperti itu. Dan juga makanannya juga terserah. Yang penting itu kuliner yang ada di Bandar Lampung. Dan harapan kita ini bisa menjadikan PAD terbesar untuk Bandar Lampung. Karena nanti kita akan memberikan fasilitas dengan bis gratis yang terbuka biar mereka bisa keliling yang ada di sana. Jadi nanti itu kan ada toko baju, ada toko tekstil, macam-macam. Itu silakan saja. Tapi malam mereka tetap menjadi tempat wisata kuliner. Dan harapan kita sih bisa sampai pagi ya. Jadi semua warga-warga Bandar, apalagi Bandar Lampung ini mendekati kota metropolitan. Sekarang ini coba Mbak lihat, Bapak-bapak semua lihat nih. Kalau malam-malam itu saja, itu banyak aktivitas yang mereka mobil-mobil itu masih banyak di tempat kita. Berarti tempat kita ini sudah mendekati kota metropolitan. Nah kalau kita kerjasama yang baik, terus ini yang baik, dan juga Bunda berharap kepada warga masyarakat Bandar Lampung, walaupun kita sudah menjadi kota besar, kebersamaan, persatuan, gotong royongnya itu tetap diutamakan di Kota Bandar Lampung, insya Allah. Bun, itu kantor wali kota kan pas di Lungsir tuh ya, tempat padatnya anak muda, nggak cuma malam minggu Bun, setiap malam. Tambah lagi Bunda bangun jembatan di situ. Bunda punya mimpi apa di situ? Nah, kalau ini nanti kita kasih ya fotonya ya. Nanti yang di bawah itu, yang di bawah JPO itu kan ada hutan kecil ya. Itu kita dikasih pinjam 15 tahun. Nanti akan kita bangun trap, banyak 7 trap. Jadi mereka bisa lihat pemandangan di sana. Ya, ada 7 trap nanti ya yang kita buka ya. Gitu ya. Enggak, bangunan, Mbak. Jadi bangunan ya yang tidak ditutup. Jadi bisa mereka lihat pure laut dan juga gunung yang ada di Bandar Lampung. Dan nanti di samping Al-Furqon itu akan kita bangun kios-kios, ada 31 kios. UMKM jadi juga akan tuh. lebih rapi. Jadi akan lebih rapi dipandangnya. Dan untuk di bawahnya nanti akan kita buat taman ya. Taman permainan anak-anak supaya nggak usah jauh-jauh lagi, anak-anak mana-mana. Jadi tempat Bandar Lampung sudah kita fasilitasi yang terbaik untuk warga masyarakat. Tapi yang apa tuh yang di pinggir jalan yang dagang-dagang itu tetap aja nanti tetap ada, cuma nanti kita rapikan kembali. Kemarin kan kita sudah kasih payung ya sama taruh ambal kalau nggak salah terpal udah kita kasih. Tapi nanti kita akan ini koordinasi lagi seperti apa yang ininya. Dan harapan Bunda Eva, dan Bunda tidak akan
kami pemerintah tidak akan mau menyusahkan, tapi kita memberikan keuntungan yang lebih baik lagi, merapikan dan juga lebih baik lagi lah. Kalau pembangunan kemarin begitu, sekarang gimana caranya? Karena ini 31 kios sayang ya. Tapi yang ada di Al Furqan itu tetap itu prioritas kita akan berikan di sana. Jadi mereka di sana, nah nanti sisanya baru siapapun yang ingin menempati monggo silakan. Dikit lagi tuh diresmiin ya Bun? Ya, tahun kalau baru udah JPO, bisa di situ gak kira-kira? Insya Allah boleh. Ya. Lampu-lampu sudah, tinggal nunggu tangannya itu loh, tangan perempuannya. Oh, ada itunya lagi tuh? Ada hiasan bagus lagi. Nanti Pak kalau lihat, luar biasa nih. Bagus banget ya. Bun, satu lagi nih Bun. Bunda ini kan sudah hampir memasuki periode kedua. Artinya udah periode Bunda terakhir kan? Artinya apa nih yang belum Bunda, yang keinginan Bunda yang belum tersampaikan, program-program Bunda ini, Bunda punya mimpi apa nanti untuk Bandar Lampung ini? Meninggalkan itu pada saat Bunda. Kalau mimpi Bunda sih banyak ya, semua pengennya kepala daerah yang terbaik ya. Tapi gimana caranya kita kan berkolaborasi dengan provinsi, dengan tetangga kita kayak Pesawaran, juga Lampung Selatan. Bunda sih pengennya nanti ke depan, mudah-mudahan didengar oleh gubernur yang baru juga. Pesisir pantai ini kalau bisa dikasih jalan tol, kita jadikan tempat pariwisata yang terbaik. Jadi ya pariwisata yang baik gitu ya. Kita kolaborasi. Ya? Jadi antara Bunda Eva, Pesawaran, sama juga Lampung Selatan, itu kita duduk bareng. Kalau kita bareng-bareng, nggak ngerti lagi. Harus kompak ya? Bagusnya kayak apa tuh nggak ngerti lagi. Dengan di backup oleh Provinsi Lampung. Dan juga kita dibantu fasilitas misalnya tol nanti ada di pesisir pantai. Tol nanti ada di jalan bagus lah. Jalannya besar di pesisir pantai. Itu nanti kita buat. Jadi kita bukan hanya namanya daerah Provinsi Lampung, bukan namanya Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung. Iya. Keren nanti kalau ini. Kebayang ya? Kebayang. Jadi kuliner semua, pemandangannya bagus. Cuman memang kita punya kapasitas. Yang di Lampung itu, yang di Bandar Lampung itu mayoritas Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan. Jadi PAD tetap masuk ke daerahnya masing-masing. Kalau ini sampai terjadi, wah nggak ngerti lagi. Makanya mungkin nanti kita akan duduk sama-sama seperti apa ke depan dan harapan-harapan kita, keinginan kita. Sekarang kita tidak bisa bahasa masalah daerah kita sendiri. Tapi kita nih pembangunan yang ada di daerah Bandar Lampung, kabupaten kota. Kita bukan nama daerah sendiri-sendiri, tapi kita mengataskan Lampung. Kalau semuanya bergerak, semuanya baik, udah nggak ngerti lagi Lampung. Apalagi kita kan pintu gerbang. Pintu gerbang ini harus menjadi prioritas. Pintu gerbang, jadi orang datang ke Bandar Lampung, ke Lampung, mereka sudah belanja di sini, baru mereka kemana-kemana. Nah ini yang harus kita ciptakan. Nah bukan tugas Bandar Lampung saja, tapi semuanya. Kalau makanya itu tadi, kalau kita duduk sama-sama, kita ini wah udah nggak ngerti lagi dah Bandar. Sekarang kan udah nyambung nih 3 kabupaten kota, tinggal ngobrolnya aja lagi Bunda. Oke Bunda, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan, cita-cita dan mimpi Bunda bisa segera terwujud. Kita sama-sama ya Bun ya, masyarakat dengan masyarakat Bandar Lampung. Makasih ya Bun. Bun ada satu keinginan lagi, kita mau podcast di Jembatan Milenial. Nah, jadi biar nanti tunggu pemirsa bisa lihat langsung bagaimana. Habis peresmian langsung kita podcast. Nanti kan sampai kita lihat juga. Karena kita juga lagi memperbaiki pariwisata air terjun kita. Wah, iya, yang di Batu Putu. Batu Putu nanti kita bagusin terus sama yang ada di Sumur Putri itu kan gratis ya. Untuk orang mau makainya silahkan saja. Nah, harapan kita semuanya tempat pariwisata yang milik Kota Bandar Lampung bisa dinikmati, bukan hanya warga Bandar Lampung, tapi semuanya bisa menikmati. Tapi kalau dikasih gratis, mestinya masyarakat punya tanggung jawab juga menjaga kebersihan. Gitu. Alhamdulillah. Ini PR kita, ya itu tadi, nanti Bunda sampaikannya nanti akan datang. Siap. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan semuanya bisa bantu ya. Amin. Terima kasih Bun waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di Jembatan Milenial. Penasaran banget soalnya pengen podcast di situ. Doanya ya warga masyarakat Bandar Lampung dan juga kabupaten kota seprovinsi Lampung terutama karena kan kita ibu kota nih. Harus punya dukungan dari yang lain kita provinsi Lampung. Amin. Terima kasih batin, Mbak. Sama-sama Bun. Dan pemirsa demikianlah obrolan saya bersama Bunda Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung, dan kita akan lanjutkan podcast berikutnya. Seperti janji Bunda Eva, kita akan lihat langsung bagaimana view yang kita lihat dari Jembatan Milenial. Itu yang menghubungkan kantor Wali Kota dengan Masjid Al Furqan, yang semua sekarang masyarakat milenial Bandar Lampung ini penasaran pengen ada di atas itu Bun. Apa yang bisa dilihat view-nya luar biasa. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bunda Eva Dwiana. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jajal on to buy,